Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, kami mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, bersama saya Anissa Nurrohmah, Marcelia Sugiyarti, dan Aida Arahma. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang aplikasi Grab. Semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Beberapa aplikasi Grab. Yang pertama ada lintasan terpendek, lalu persoalan pedagang keliling, persoalan tukang pos Cina, dan yang terakhir pewarnaan Grab. Oke, untuk yang pertama adalah lintasan terpendek atau the shortest path. Nah, lintasan terpendek itu adalah suatu persoalan untuk mencari lintasan antara dua buah simpul pada graf berbobot yang memiliki gabungan nilai jumlah bobot pada sisi graf yang dilalui dengan jumlah paling minimum. Nah, ada beberapa persoalan lintasan terpendek. Yang pertama, antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua, antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, dari simpul tertentu ke simpul lain. Yang keempat, antara dua buah simpul yang melalui simpul lainnya. Aplikasi lintasan terpendek dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita temukan yang pertama dalam menentukan rute terbaik yang harus ditempuh dari suatu kota ke kota lain. Nah, aplikasi yang berikutnya menentukan jalur komunikasi dua buah terminal komputer dan menentukan jalur penerbangan dunia yang paling efektif dilakukan. Dalam menentukan lintasan terpendek dari suatu graf berbobot, dapat digunakan dua algoritma. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, algoritma Dijkstra dan algoritma hapus. Untuk algoritma Dijkstra, prosedur mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf berbobot, prosesnya adalah dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Nah, untuk algoritma hapus, diperoleh dengan cara menentukan simpul awal, lalu hapus sisi-sisi dengan bobot yang paling tinggi, dengan syarat jika sisi ini dihapus, graf tidak akan terbagi menjadi dua bagian yang terpisah. Dan proses penghapusan sisi selesai setelah tidak ada lagi sisi yang dapat dihapus. Nah, berikut adalah contoh soal mencari lintasan terpendek dengan algoritma Dijkstra. Di sini ada sebuah graf berbobot. Kita akan mencari lintasan terpendek dari A ke Z dengan algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra itu adalah kita mencari lintasan dengan bobot yang terpendek. Nah, dari simpul awalnya itu adalah A hingga ke simpul akhirnya F. Nah, di sini simpul A terbagi menjadi dua cabang, ke B dan C. Nah, ada nilai yang paling rendah yaitu dari A ke C dengan bobot 2. Maka kita pilih jalur A ke C. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, dari simpul C itu terbagi menjadi rute ke B, ke D, dan ke E. Dengan bobot yang terendah itu adalah rute ke B, bobotnya 1, maka kita pilih rute A ke C ke B. Nah, dari simpul B, hanya terdapat satu rute, maka dari itu kita memilih rute dari B ke D, sehingga rutenya menjadi A, C, B, kemudian D. Nah, kemudian dari simpul D, kita bisa menemukan dua rute, langsung ke F atau melewati E. Nah, dari kedua rute ini, terdapat lintasan dengan bobot rendah, yaitu dari D ke E. Sehingga kita pilih jalur A, C, B, D, dan E. Nah,
dari jalur E hanya terdapat satu rute ke F. Maka dari itu, lintasannya menjadi A, C, ke B, ke D, ke E, kemudian ke F. Nah, setelah kita mendapatkan lintasan terpendek dari A ke simpul terakhir, maka langkah selanjutnya adalah menentukan bobot nilainya. Kita jumlahkan dari 2, kemudian bobotnya 1, ditambah bobotnya 5, 2, dan 3. Maka lintasan dari A hingga simpul F itu didapat dengan bobotnya yaitu 13. Kemudian, langkah algoritma Dijkstra juga bisa kita lakukan dengan tabel. Nah, langkah tabel ini lumayan cukup terkenal. Nah, langkah pengerjaannya seperti ini. Jadi, kita membuat tabel terlebih dahulu, tabel kosong dengan tulisannya itu simpul awal, misalkan A hingga yang terakhir itu kan Z. Jadi, A, B, C, D, E, Z, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya, kita bisa mulai dari simpul A nih, makanya di sini kita tulis A. Dari A ke A itu kan 0, makanya ditulis 0A. Terus, dari A ke B. Nah, dari A ke B itu didapat 4A, karena kan nih, dari A ke B itu didapat 4A. Kemudian, dari A ke C, nah juga ada rute yang bobotnya 2, makanya 2A. Kemudian dari A ke D itu kan tidak terhubung, makanya tak hingga. Kemudian dari simpul A ke simpul E juga tidak ada lintasan yang terhubung, makanya tak hingga. Begitupun juga A ke Z tidak ada lintasan yang terhubung, makanya tak hingga. Nah, dari langkah ini, dari tabel pertama, kita kan dapat nilai terendahnya itu adalah 0A, makanya dikotakin 0A. Nah, untuk nilai yang terkecil selanjutnya, itu kan ada 2A. 2A itu diisi oleh jalur C, makanya di sini kita tulis A, terus kemudian di baris kedua itu adalah C. Nah, setelah itu, dari baris C, dari C ke B. Nah, dari C ke B itu kan dari A ke C. Dari A ke C ke B. Nah, kan didapat nih. A ke C ke B. 2 tambah 1, 3. Makanya di sini tulis 3C. Karena simpul terakhir itu diduduki oleh C. Nah, untuk yang selanjutnya dari C ke C, itu kan tetap sama ya. Dari sini. Nah, berarti kan tetap 2A. Terus dari A ke C ke D. Nah, dari A ke C ke D itu kan kita dapat rute. A ke C ke D. Rutenya ini. Nah, 2 tambah 8, 10C. Maka kita tulis 10C. Kemudian dari A ke C ke E. Nah, AC ke E kan ini rutenya. 12 via C. Untuk A ke C ke Z itu kan tidak terhubung, makanya tetap tak hingga. Nah, dari baris kedua itu kan didapat nilainya itu adalah yang terkecil 2. Makanya kita kotakin, kemudian untuk angka yang nilai terkecil selanjutnya itu kan ini ya, 3C diduduki oleh B. Nah, maka kita tulis di baris selanjutnya itu B. Nah, kita terus lakukan hal yang sama hingga nanti semua tabel ini terpenuhi hingga akhir. Nah, kata kuncinya cuma cukup ikutin rute-rutenya aja, dan kalau misalkan kalian nemu nih di nilai selanjutnya itu kan misalkan kayak gini nih, 4. Nah, nilai sesudahnya itu lebih kecil, makanya kalian pakai nilai yang lebih kecil. Tapi ketika misalkan kalian nemu, misalkan di sini 9B. Misalkan ya, di sini 9B. Nah, begitu kalian nyari rute di sini, ternyata 11 via apa gitu, via lain. Nah, jadi jangan dipakai, tetap pakai nilai yang atasnya. Pokoknya kata kuncinya kayak gitu. Hingga seluruh tabelnya didapat nilainya, nah kesimpulannya nanti, itu adalah dari sini. Dari yang udah kita kotakin. Berarti kan dari Z, ya kan E, kita tandain dulu. Terus kemudian dari tabel itu ada huruf D. Nah, kita ke tabel D ada huruf B. Ke tabel B ada huruf C. Ke tabel C ada huruf A. Ke tabel A ada huruf ini. Nah, berarti rutenya itu kesimpulannya di bawah. Maka hasilnya itu adalah 13E. Artinya lintasan terpendeknya itu adalah dengan bobot 13. Rutenya A, C, B, D,
E, dan Z. Seperti itu. Jadi meskipun dengan cara tabel ataupun cara sebelumnya akan didapat hasil yang sama. Nah, untuk yang selanjutnya kita mencoba menyelesaikan contoh soal yang sama, namun dengan cara algoritma hapus. Nah, dari algoritma hapus itu, tadi kan dibilang prosesnya dengan menghapus rute yang bobotnya tertinggi. Maka penyelesaian soal ini adalah, nah, menjadi seperti itu. Karena A ke B itu kan bobotnya lebih tinggi ketimbang A ke C, makanya rutenya dihapus. Kemudian rute C ke D juga dihapus, rute C ke E juga dihapus, rute D ke F juga dihapus karena bobotnya lebih besar ketimbang rute-rute yang lainnya. Maka kesimpulannya pun sama. Didapat lintasan terpendeknya itu adalah A ke C, ke B, ke D, ke E, ke Z. Nah, dengan bobotnya itu juga sama ya, 13. Jadi kedua algoritma itu akan menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya yaitu persoalan pedagang keliling. Persoalan pedagang keliling menentukan rute terpendek yang harus dilalui oleh pedagang. Jika pedagang tersebut berangkat dari kota asal, kemudian menyinggahi kota-kota lain, dan harus kembali lagi ke kota asal. Persoalan pedagang keliling dengan menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Cara mencari jumlah sirkuit Hamilton dengan graf lengkap dengan N simpul yaitu N-1 faktorial dibagi 2. Ini adalah contoh persoalan pedagang keliling. Contoh soal. Terdapat graf dengan jumlah sisi 6, kemudian tentukan rute terpendek dan bobot dari graf di samping. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, yang pertama dilakukan yaitu menentukan jumlah sirkuit Hamilton dari graf tersebut dengan cara N-1 faktorial dibagi 2. N-nya yaitu 4. N itu merupakan simpul dari graf. Terus 4 min 1 faktorial dibagi 2. 4 min 1 sama dengan 3 faktorial dibagi 2. 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1, kemudian dibagi 2 dan hasilnya 3. Maka didapat 3 sirkuit Hamilton. Sirkuit yang pertama yaitu dengan rute A, B, C, D. Untuk menentukan bobotnya dengan menjumlah bobot tiap sisi A ke B 12, B ke C 8, C ke D 15, D ke A 10. Maka bobotnya yaitu 12 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 10 sama dengan 45. Sirkuit Hamilton yang kedua yaitu A, B, D, C. Panjang AB itu 12, BD itu 9, DC itu 15, dan CA itu 5. Maka bobotnya 12 ditambah 9 ditambah 15 ditambah 5 sama dengan 41. Sirkuit Hamilton yang terakhir yaitu A, D, B, C. Panjang A ke D itu 10, D ke B itu 9, B ke C itu 8, dan C ke A itu 5. Maka bobotnya yaitu 10 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 32. Tadi sudah dijelaskan bahwa persoalan pedagang keliling ini menerapkan bobot terkecil. Maka rute terpendeknya yaitu A, D, B, C dengan bobot sebesar 32. Selanjutnya yaitu aplikasi persoalan pedagang keliling. Yang pertama yaitu lengan robot mengencangkan N buah mur
pada beberapa buah peralatan mesin dalam sebuah jalur perakitan. Yang kedua yaitu produksi and commodity berbeda dalam sebuah siklus. Yang terakhir yaitu Pak Pos mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada N buah lokasi di berbagai sudut kota. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang persoalan tukang pos Cina. Seorang tukang pos akan mengantarkan surat ke beberapa alamat di sepanjang jalan suatu daerah. Ia akan merencanakan rute perjalanan agar ia hanya melintasi setiap jalan sekali dan kembali pada titik awal keberangkatan. Nah, pada persoalan tukang pos Cina, kita akan menentukan sirkuit Euler. Nah, contohnya nih. Jika graf yang merepresentasikan persoalan adalah graf Euler, maka sirkuit Euler mudah ditemukan. Nah, pada gambar di sini, itu merupakan graf Euler. Kenapa? Karena salah satu ciri dari graf Euler itu setiap simpulnya berderajat genap. Nah, pada gambar ini, semua simpul A hingga F berderajat genap. Maka, lintasan yang dilalui tukang pos A, B, C, D, E, F, C, E, B, F, A. Dan yang kedua, jika graf yang merepresentasikan persoalan bukan graf Euler, maka terdapat beberapa sisi yang dilalui lebih dari sekali. Nah, jadi tukang pos harus menemukan sirkuit yang melewati setiap jalan atau sisi paling sedikit satu kali dan memiliki jarak terpendek. Jadi di persoalan tukang pos Cina ini, kita harus menentukan dulu dia graf Euler atau bukan. Jika bukan, maka terdapat beberapa sisi yang dilalui dua kali. Namun jika dia graf Euler, maka setiap sisi hanya akan dilewati satu kali. Aplikasi graf yang berikutnya adalah pewarnaan graf. Pewarnaan graf itu sendiri adalah memberi warna pada simpul-simpul graf sedemikian sehingga dua buah simpul bertetangga mempunyai warna berbeda. Tujuan dari pewarnaan graf ini biasanya untuk mewarnai peta dan juga penjadwalan. Di dalam pewarnaan graf akan ditemukan bilangan kromatik, yaitu jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta. Pewarnaan graf pada peta itu diwarnai sedemikian sehingga dua wilayah bertetangga mempunyai warna berbeda. Nah, untuk menyatakan wilayah sebagai simpul dan batas antar dua wilayah bertetangga sebagai sisi. Juga mewarnai wilayah pada peta berarti mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden. Dan setiap wilayah bertetangga harus mempunyai warna simpul yang berbeda. Nah, berikut adalah gambaran pewarnaan graf. Nah, di sini misalkan di peta itu wilayah 1 dengan wilayah 2 itu tidak boleh sama warnanya. Wilayah 2 dan 3 juga tidak boleh sama warnanya, begitupun dengan wilayah yang lainnya. Pada pewarnaan graf terdapat bilangan kromatik. Kalau disimpulkan X dalam kurung G sama dengan K, yang pertama di sini ada graf kosong, memiliki bilangan kromatiknya 1 karena semua simpul tidak terhubung. Nah, pada gambar di bawah terdapat contoh, dia graf kosong karena hanya memiliki simpul-simpulnya saja. Kemudian ada graf lengkap. Graf lengkap memiliki bilangan kromatik N karena semua simpul saling terhubung. Nah, jadi setiap simpul itu warnanya berbeda. Kemudian ada graf lingkaran. Graf lingkaran, jika
N atau simpulnya ganjil, maka bilangan kromatiknya 3. Namun jika N atau simpulnya genap, maka bilangan kromatiknya 2. Dan yang terakhir, graf bipartit. Memiliki bilangan kromatik 2. Satu untuk simpul di himpunan V1 dan satu lagi untuk simpul-simpul di himpunan V2. Salah satu aplikasi dari pewarnaan graf yaitu penjadwalan. Contoh soalnya yaitu, misalkan terdapat 8 mahasiswa, 1, 2, sampai 8, dan 5 buah mata kuliah yang dapat dipilihnya, yaitu mata kuliah A, B, C, D, dan E. Tabel berikut memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Elemen 1 pada I, J, berarti mahasiswa I memilih mata kuliah J, sedangkan angka 0 menyatakan mahasiswa I tidak memilih mata kuliah J. Berikut adalah tabelnya. Berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut, sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian mata kuliah lain yang diambilnya. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama, membuat pengandaian mata kuliah sebagai simpul dan mahasiswanya sebagai sisi. Yang pertama yaitu membuat sembarang simpul dari A sampai E. Kemudian buat sisi dari simpul tersebut. Yang pertama yaitu 1. Pada mahasiswa 1 mengambil mata kuliah B dan E. Maka tarik garis dari B ke E. Selanjutnya yaitu mahasiswa 2. Dia memilih mata kuliah B dan D. Maka tarik garis dari simpul B ke simpul D. Kemudian mahasiswa ketiga memilih mata kuliah C dan D. Maka tarik garis dari simpul C ke simpul D. Selanjutnya yaitu mahasiswa 4 mengambil mata kuliah A dan mata kuliah B. Maka tarik garis dari simpul A ke simpul B. Selanjutnya itu mahasiswa kelima mengambil mata kuliah B dan mata kuliah D. Karena simpul B dan D sudah ada yang menghubungkan pada mahasiswa kedua, maka tidak perlu dibuat sisi kembali. Selanjutnya itu mahasiswa 6. Mahasiswa 6 mengambil mata kuliah C dan D. Karena simpul pada C dan D pun sudah terdapat sisinya, maka tidak usah dibuat sisi kembali. Kemudian mahasiswa 7 mengambil mata kuliah A dan C. Tarik garis dari simpul A ke simpul C. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa ke-8 mengambil mata kuliah C dengan D. Karena simpul C dan simpul D pun sudah terhubung dengan sisi, maka tidak perlu dibuat sisi lainnya. Untuk membuat pewarnaan dari graf ini, pertama yang dilakukan yaitu memilih simpul yang berderajat tertinggi. Kita analisis dulu. Simpul A terdapat 2 derajat 2, simpul B berderajat 3, simpul C berderajat 2, simpul D berderajat 2, dan simpul E berderajat 1. Maka yang pertama kita warnai yaitu pada simpul B. Misal kita warnai dengan warna merah. Selanjutnya cari simpul yang tidak bertetangga dengan
B. Tidak bertetangga itu maksudnya tidak saling terhubung. Simpul E terhubung dengan simpul B. Simpul A terhubung dengan simpul B. Simpul D terhubung dengan simpul B. Simpul C tidak terhubung dengan simpul B. Maka simpul C juga diberi warna merah, sama seperti simpul B. Kemudian, pilih lagi simpul yang derajatnya paling tinggi. Terdapat simpul A dan simpul D. Kita bisa memilih salah satunya. Misal kita pilih simpul D. Simpul D kita misalkan berwarna kuning. Kemudian cari simpul yang tidak saling bertetangga dengan simpul D, yaitu simpul A dan simpul E. Maka simpul A dan simpul E pun diberi warna kuning. Maka bilangan kromatik dari graf tersebut adalah 2. Kesimpulannya yaitu mata kuliah A, D, E dapat dilaksanakan bersama-sama, namun di waktu yang berlainan dengan B dan C. Kesimpulan yang kedua yaitu mata kuliah B dan C dapat dilaksanakan bersama-sama, namun di waktu yang berlainan dengan A, D, dan E. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga mudah dipahami ya. Nah, berikut kami memiliki beberapa latihan soal agar teman-teman lebih terlatih dengan materi aplikasi grafis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.